Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Ila jami'i baqiyatis sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'alifin jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadil qaryah khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Saminu Asyar, bab yang ke-18. Bab 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Al-babu tawi kitab as-saminu asyara kang kaping 18 iku fi fadilati salami, tetep ing dalem nutur kautamane salam. Bab 18 ini menerangkan tentang fadilah keutamaan salam. Kita bahas dulu salam itu apa. Yang dimaksud dengan salam itu al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu telah diketahui atau lazim. Yang dimaksud dengan salam itu adalah mengucapkan salam. Yang dimaksud seperti itu. Yang dimaksud seperti itu. Lazim kita kenal ucapan salam itu dengan kata assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmah wal barakah, atau salamun alaikum. Lafaz ini semua diperbolehkan dan semuanya mempunyai dasar hukum lafaznya. Baik. Adapun hukum mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam itu adalah mandub. Mandub itu sunnah yang dikuatkan. Sedangkan menjawab salam adalah akidun. Akidun itu lebih kuat, melebihi muakkad. Lebih kuat daripada sunnah, berarti wajib. Jadi sing nguluk salam iki hukume sunnah, sing jawab salam hukume wajib. Jadi sampean meneng-meneng kok uluk salam neng wong, berarti meneng-meneng memberi kewajiban nang gone. Betul enggak? Nah, contohnya seperti itu nggih. Pun. Hukum salam seperti itu. Adapun lafadznya macam-macam, kita cukup dengan assalamualaikum itu sudah kategori salam, atau menghilangkan al di depannya, jadi tidak menjadi makrifah lagi. Salamun alaikum boleh, atau dipanjangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh.
atau menghilangkan ismu zat, ismul mu'adzam. Assalamualaikum warahmah wal barokah. Boleh. Panjenengan nek nulis undangan walimatul ursi, walimatul khitan, walimatul akikah, sebaiknya menghilangkan ismul mu'adzam, lafaz Allahnya dihilangkan. Kenapa begitu? Nek undangane rampung sampean dekek endi? Ditaruh mana? Dekek meja atau tempat sampah? Lah, nek dekek tempat sampah kira-kira bagaimana? Padahal di situ ada ismul mu'adzam, ada nama Allah. Kita telah membahas itu ya di bab awal tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim di bab berapa itu? Bab 3 atau bab 4 lupa saya. Kita sudah membahas itu. Jadi ismu zat, ismul mu'adzam, ismu rasul itu dibawa masuk ke kamar mandi saja tidak boleh. Haram hukumnya. Apalagi dibuang di tempat sampah. Makanya kok nulis undangan itu kudu dielmoni. Kira-kira nanti yang menerimai ngerti hukum apa ora? Nek sing nrimo ora ngerti hukum, undangane rampung dibuat neng. Bagaimana kira-kira? Sudah. Jadi hilangkan ismul mu'adzam. Assalamualaikum warahmah, menggunakan makrifah pakai al maksudnya gitu. Warahmah wal barokah. Allahnya dihilangkan. Apakah ini boleh? Boleh. Secara tata bahasa Arab benar. Karena makrifah itu telah diketahui bahwa yang dimaksud yang memberikan keselamatan, memberikan rahmat, memberikan barokah itu adalah Allah. Karena ada alnya tadi. Makrifah namanya. Nek panjenengan pernah belajar nahwu, insyaallah paham itu. Jadi cukup menggunakan itu, tidak perlu menulis kata Allah. Ini beda nih, makanya Quran itu menyindir kita. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tapi nggak butuh jawaban, karena kita semua sudah tahu. Pasti tidak sama, gitu. Nah, orang berilmu ngerti apa yang harus dilakukan. Orang yang tidak berilmu, rumangsane bener padahal. Contohnya seperti, kalau kita membuang ismul mu'adzam nama Allah di tempat yang tidak terhormat, apakah itu tidak sama halnya dengan menghinakan nama Allah? Kan begitu kan? Ya, sama halnya seperti itu. Sudah, itu contohnya begitu. Jadi itu antara lain macam-macam lafaz salam dan semua diperbolehkan. Ada dasarnya semua. Pakai salamun alaikum boleh, assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmah wal barokah boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Ana sing ngene. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya? Kalau kum kan laki-laki banyak, berarti perempuannya gak keduman Pak. Akhirnya ditambahi menggunakan kata hunna. Assalamualaikum wa alaihunna salam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya iku nek sing teko lanang wedok iku, nek sing teko lanang wedok iku didoakan selamat semua. Apakah lafaz ini boleh kalau pertanyaannya begitu? Apakah lafaz ini boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Kalau pertanyaannya apakah ada dasarnya? Tidak ada. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Jadi sebenarnya cukup menggunakan kum saja. Lho sing wedok lak mboten keduman, Pak. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semua dhamir laki-laki itu mewakili kalau seandainya di dalamnya ada perempuan, itu sudah terwakili. Jadi sudah terwakili. Jadi tidak perlu menggunakan wa alaihinna salam, tidak perlu. Tapi apakah seandainya mengucapkan seperti itu boleh tidak berdosa? Boleh dan tidak berdosa.
Jadi kita harus ngerti secara fikihnya harus ono sing begini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah boleh? Nek pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahil azizil karimil wahabil akbaril. Apakah boleh? Boleh. Wong itu nama-nama Allah. Boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Apakah ada dalilnya? Lah siji urusan. Beda urusan. Gitu nih. Nah, sudah. Jadi itu macam-macam lafaz salam. Jadi urusan salam pun kita harus paham itu. Harus paham. Karena ini penting sebenarnya. Penting. Betul. Baik. Artinya mengucapkan salam itu mendoakan orang. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan tetap atas kalian. Berarti sing diuluki salam iki didongakno supaya napa? Selamat. Didoakan selamat dan ini tidak perlu diamini. Jadi jenengan nek duluki salam assalamualaikum amin, tidak perlu walaupun didoakan. Cukup dengan menjawab salam. Cukup dengan menjawab salam. Membalas dengan mendoakan gitu. Artinya begitu. Artinya begitu nih. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan tetap atas kalian. Kalau kita mengucapkan kalian berarti orangnya di mana? Orangnya di mana? Di depan kita. Nah, tapi kalau orangnya tidak di depan kita, bagaimana? Berubah sudah. Tidak boleh kita mengatakan keselamatan mudah-mudahan tetap pada kalian. Tapi mereka berarti orangnya di mana? Tidak di depan kita. Contohnya ngenten panjenengan dititipi salam konco. Koncone jenengan ustaz mamane. Anu ya salam neng Pak iki. Nggih insyaallah. Terus yang dititipi salam menyampaikan, Pak, wau angsal salam saking ustaz. Karena dititipi salam maka wajib menjawab salam karena sama halnya mendapatkan ucapan salam wajib. Maka menjawabnya dengan kalimat alaika. Kalau yang dititipi laki-laki alaika, nek sing dititipi salam laki-laki. Wa alaihi assalam. Mudah-mudahan keselamatan bagimu dan bagi dia yang nitipi salam. Sing nitip salam kok perempuan. Hati-hati nek sing nitip salam perempuan nggih. Iki bae wis wedok rondo pisan. Hati-hati. Umpama niki umpama. Anu salam ya. Perempuan sing nitip salam, sing dititipi salam lanang. Maka menjawabnya alaika wa alaihas salam. Beda lagi. Sing dititipi salam wedok, sing nititipi salam lanang, alaiki wa alaihis salam. Beda lagi. Makanya hati-hati nggih. Hati-hati. Jadi orang itu sebenarnya dari perkataan bisa diketahui kualitas ilmunya. Demikian pula dari perbuatan itu bisa diketahui kualitas ilmunya. Makanya Rasulullah mengatakan man somata naja. Orang yang diam itu selamat. Tambah ngomong tambah ketok nopo nih. Tambah ketok bodoh nih kan begitu kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Sudah. Itu macam-macam ucapan apa? Ucapan salam. Jadi kalau kita dititipi salam, cara jawabnya juga beda. Tidak hanya yang menyampaikan salam yang kita doakan, tapi yang dititipi salam juga kita doakan. Begitu nih, contohnya seperti itu. Baik. Mudah-mudahan keselamatan tetap atas kalian. Warahmatullah serta rahmat Allah senantiasa tetap pada kalian. Wal barokah dan keberkahan dari Allah. Ada 3 komponen. Selamat, rahmat, dan berkah. Dan masing-masing ini penting semua. Keselamatan jelas penting. Kalau jenengan ini butuh selamat. Umpama ketabrak sepur, butuh selamat. Ora apa-apa masih ketabrak sepur gak apa-apa, sing penting
Selamat piye ketabrak sepur selamat iki. Ya mek nyenggol tul ngono tok gak ono luka sama sekali itu selamat kira-kira begitu nggih. Selamat. Selamat itu mahal. Nggih. Sampai Rasulullah mengajarkan salah satu doa nggih, nas'aluka salamatan fid din. Gitu. Agama kita menjadi selamat. Jadi keselamatan yang paling penting itu memang agama kita. Agama kita, agama ini selamat. Jadi keimanan kita itu tidak sampai rusak. Itu paling penting. Jadi kita diului salam itu artinya didoakan selamat termasuk agama kita. Iman kita supaya selamat. Makna selamat itu seperti itu nggih. Wong rumah tangga ini selamat. Selamat itu terbebas dari bencana. Kan begitulah nggih. Warahmah beda. Rahmat itu grade-nya naik. Grade-nya naik. Rahmah itu adalah dilingkupi kasih sayangan Allah. Kasih sayang Allah. Mendapatkan pemberian dari Allah. Nek selamat iku masih gak iso mangan tapi selamat. Masih gak duit selamat. Itu contohnya begitu. Kalau rahmat itu naik, grade-nya bertambah. Mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya nyambut gawe iku ya gampang. Nyambut gawe 2 jam badine wis 2 juta. Mamane ngoten lagi. Nah, gampang ngono nyambut gawe. Saya sering mengatakan nyambut gawe gak penting nyambut gawe. Sing penting apa? Penghasilan. Bener nggih? Heeh, nyambut gawe tok gak ono penghasilane terus ki opo kan begitu kan? Loh betul itu kayak guyon tapi benar. Artinya begini loh. Jadi kita jangan terjebak dengan sesuatu sehingga kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk memperbanyak ibadah. Repot nyambut gawe budal bar subuh mulih bengi. Akhirnya waktu kita untuk ibadah habis. Nyambut gawe gak usah suwi-suwi, sedina 2 jam ngono wae. Sing penting badine 10 juta. Setuju njenengan nggih? Pertanyaannya, melok sapa, Pak? Ya mbuh ben diatur Gusti Allah nggih. Ya minta kepada Allah. Asal niat kita benar, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Kan ngoten nggih? Kita enggak niat apa-apa kok. Kita niatnya kepingin supaya banyak waktu untuk menghamba kepada Allah. Jadi jangan terjebak di situ. Nggih. Rahmat. Wal barokah, adapun barokah grade-nya naik lagi. Dari rahmat tadi naik lagi. Nek selamat itu masih gak duit-duit iso mangan, itu selamat. Oh nggih. Tabrak sepur dir, iya gak apa-apa, selamat. Tapi tetap ketabrak sepur, gitu contohnya begitu nggih. Nah, kalau rahmat ndak, grade-nya naik. Ya iso mangan ya duit-duit, itu rahmat. Ya awak sehat ya iso ngopeni anak bojo, iso nyekolahno anak bojo, itu rahmat, tambahan. Kalau barokah beda lagi, grade-nya tertinggi sudah. Barokah itu maknanya ziyadatun nikmah wal khair. Lah ini sudah masuk pada ranah hakiki. Ranah hakikat. Jadi barokah, kita sering ngomong barokah. Bahkan Rasulullah itu doanya rata-rata barokah. Rasulullah itu mendoakan putrinya ketika menikah, barakallahu laka barokah alaika. Mudah-mudahan kowe nek oleh enak barokah, nek oleh gak enak tetap barokah. Artinya begitu doanya. Barakallahu laka wa barokah alaika. Jadi kalau suatu ketika putri Rasulullah itu menikah dengan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, didoakan oleh Rasulullah barakallahu laka wa barokah alaika. Karena menggunakan ka berarti yang didoakan itu Sayyidina Ali, gitu, laki-laki, kepala keluarga. Mudah-mudahan kowe nek oleh tambahan kenikmatan iku dadi barokah, nek oleh apa-apa sing gak nyocoki karep ya tetep barokah. Didoakan oleh Rasulullah nek sehat supaya dadi barokah, nek lara ya tetep barokah. Duwite akeh ya barokah, utange akeh ya. Nek utang akeh koyoke angel kon barokah. Ya. Nek sampe gak duit barokah itu saya enggak ngomong enggak bisa loh ya. Angel itu sulit. Barokah itu maknanya ziyadatun nikmah wal khair, bertambahnya nilai kenikmatan dan kebaikan.
Yang bertambah itu nilai. Kualitas, bukan kuantitas. Wah, itu sudah masuk ranah hakikat itu. Betul. Jadi berkah itu seperti itu. Kita mau makan lu dudungannya ya barokah. Allahumma barik lana, itu donga paling apal wong sak jagat ini. Allahumma barik lana fima razaqtana. Minta kepada Allah agar rezeki yang diberikan itu menjadi berkah. Yang mempunyai kualitas, bukan kuantitas. Kan enten wong itu mangan akeh, tapi tidak pernah merasa puas. Betul nggak? Namanya tidak berkah itu. Tidak berkah. Mangan iki gak marem, mangan iki gak marem, ndak marem, gak ono sing marem. Itu tidak berkah namanya. Ya berkah itu mangan sak cukupe, mangan titik tapi hatine marem. Itu berkah. Ziyadatun nikmah, bertambahnya nilai kenikmatan. Mangan karo bojo karo anak bareng, sing dipangan ya gak patek enak, ya titik pisan. Tapi hatine marem. Begitu rampung bar maem iki wis gak kepingin meneh. Itu berkah namanya. Berarti sudah ngomong makna hakiki nggih. Sudah berbicara tentang rasa. Berbicara tentang rasa. Jadi berkah itu begitu. Serta bertambahnya nilai kebaikan. Lho, ngoten nggih. Bertambah kebaikan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dan kita bertambah baik, itu barokah. Sampeyan golek duit nyambut gawe oleh proyek. Begitu oleh proyek tambah gak patek jamaah, tambah gak patek ngaji, gak keberwiridan, itu pasti tidak barokah. Pasti sudah. Pasti. Nggih. Loh. Karena tidak bertambah nilai kebaikan di hadapan Allah. Ngoten nggih. Jadi wong duwe akeh durung karuan iku barokah, belum tentu. Jadi makna berkah itu seperti itu. Bertambah ziyadatun nikmah wal khair, bertambahnya nilai kenikmatan serta nilai kebaikan. Nah, jadi kalau jenenge kapal rezeki, ayo kita ukur rezeki kita itu kira-kira menjadikan kita seperti apa. Kok menjadikan kita itu lebih taat, itu berarti barokah. Biasanya wong nggak begitu. Enggak, begitu proyeknya akeh wis gak patek kober salat duha. Gak patek kober neng masjid. Enggak begitu sepi proyek, wah srewegep salat duha. Betul enggak? Lah iki jenenge Gusti Allah digawe sak butuhe. Wah iki nek cara akhlak kurang ajar ya. Ora butuh ra digawe kan begitu kan? Nah, enggak boleh. Dalam beragama enggak boleh. Dalam beragama enggak boleh seperti itu. Sudah. Jadi ada 3 komponen, selamat, rahmat, dan berkah. Redaksi ucapan salam itu, kalau redaksi yang lengkap ada 3 komponen, keselamatan, rahmat, dan berkah. Baik. Hadis yang pertama, itu baru hadis pertama ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu tawi uluk salam iku qoblal kalami, sedurunge guneman. Jadi ucapan salam itu dilakukan sebelum ngomong. Sebelum apa? Ngomong. Jadi pertama, aja dekek urutan berikutnya. Jadi salam itu pertama kali. Sebelum kita berbicara. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ketika kalian mendapatkan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Jangan diului salam, assalamualaikum, dengan jawab assalamu waalaikumsalam warahmah lebih. Gitu? Jadi kalau kita mendapatkan penghormatan dari orang, contohnya diberi salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi akhlak itu seperti itu. Rasulullah diutus, ini sering saya sampaikan. Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat loh, bukan urusan baca Quran, bukan. Tapi li'utammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak.
Nek akhlaknya apik, salate mesti apik, maca Qur'ane mesti apik, ibadah apapun pasti baik. Karena akhlaknya baik. Nggih. Nah, manakala kita mendapatkan penghormatan dari orang, maka balas dengan penghormatan yang lebih. Contohnya salam niki wae. Ada cerita itu. Ada cerita. Itu tentang asbabun nuzul surah Al-Maidah juz 6 akhir kalau nggak salah ini. Jadi suatu ketika Rasulullah masih di Mekah. Rasulullah di Mekah itu umat Islam masih sedikit dan diintervensi. Diuber-uber. Sehingga Rasulullah memerintahkan kira-kira 5 tahun setelah kenabian. Belum hijrah berarti. Sebelum hijrah. 5 tahun setelah kenabian. Itu Rasulullah memerintahkan beberapa orang yang sudah memeluk agama Islam untuk hijrah ke Habasah. Habasah itu Ethiopia. Karena Raja Ethiopia itu orang Nasrani yang soleh. Nasrani zaman dulu itu masih banyak yang ahlul kitab. Ahli kitab itu kan Yahudi dan Nasrani. Yang disebut ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani pada zaman Rasulullah itu masih banyak yang ahli kitab. Artinya ahli kitab itu apa? Tidak merubah ajaran. Tetap ajarannya. Dan itu ajaran agama Allah. Itu ajaran agama Allah. Belum banyak yang mengikuti paham ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Belum banyak. Ada di Quran itu, di Quran. Innallaha salisu salasa. Al-Maidah juga itu. Yang ngaji tafsir insyaallah ketemu itu nanti. Sudah. Jadi Rasulullah memerintahkan beberapa umat Islam untuk hijrah ke Habasah. Waktu itu Raja Habasah namanya Raja Asmihah. Seorang raja Nasrani ahli kitab yang soleh. Ada 28 orang yang berangkat ke Habasah. 14 pasang suami istri. Di antaranya ada Jabir bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib. Ada Sayyidina Utsman bin Affan beserta istrinya. Istri Sayyidina Utsman itu putri Rasulullah. Hijrah itu ke Habasah, ke Ethiopia. Sampai sana diuber karo wong kafir Quraisy ini. Orang kafir ini memprovokasi rajanya untuk menolak orang-orang yang hijrah ini tadi. Tidak hanya menolak, untuk menghukum mereka. Dan Raja Asmihah ini nggak mudah terprovokasi. Maka dipanggillah rombongan Muslim yang hijrah tadi. Dipanggil, maka sowan kepada Raja Habasah, Jabir bin Abi Thalib dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Begitu masuk ke tempat pertemuan raja, Jabir bin Abi Thalib ini kemudian uluk salam. Lah, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu masih di situ. Kemudian memprovokasi raja. Cara basa Jawa, delok. Mereka tidak menghormati engkau sebagaimana layaknya raja dan kebiasaan orang sini. Mereka tetap berdiri. Mereka mengucapkan salam tok. Raja Asmihah bertanya kepada Jabir bin Abi Thalib ini. Kowe kok gak melakukan penghormatan pada raja seperti biasanya? Maka Sayyidina Utsman ini menjawab, yang kami sampaikan itu adalah penghormatannya para penduduk surga. Serta penghormatan yang dilakukan oleh para malaikat. Jadi penghormatan tertinggi itu dengan mengucapkan salam. Itu penghormatan tertinggi sudah. Karena itu penghormatan bagi para penduduk surga dan para malaikat. Raja Asmihah kemudian mengatakan, berarti kamu mengucapkan salam itu menurut agamamu adalah penghormatan yang tertinggi yang diberikan kepadaku. Betul. Rajane gak sida muring-muring. Ndak sida muring-muring. Lah kita kaji dulu secara fikih.
iki sing diuluki salam wong Nasrani. Betul enggak? Nah, bagaimana Pak hukumnya memberikan salam pada orang non-muslim? Qala Al-Manawi wala yajuzu al-ibtida'u bisalam al-musyrik wa ahlil ma'asi. Tidak semestinya untuk memberikan salam, mengucapkan salam alal musyriki kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, wa ahlil ma'asi, demikian pula orang-orang yang ahli maksiat. Bukan orang kafir saja yang tidak boleh diului salam, orang ahli maksiat pun tidak boleh. Ana wong mendem ning gerdu sampean liwat assalamualaikum ndak boleh. Itu sama dengan mendoakan orang yang durhaka kepada Allah supaya berumur panjang. Sama halnya begitu. Ngoten nggih. Lha iki wong Nasrani kok diuluki salam oleh para sahabat, bagaimana Pak hukumnya? Lah karena Nasraninya masih ahli kitab. Ajarannya belum berubah. Ajarannya masih murni agama Allah. Wah, ceritanya dawa itu tentang Raja Asmikah waktu itu. Akhirnya diterima itu orang-orang muslim yang hijrah, bahkan dilindungi oleh raja. Raja bertanya kepada Sayyidina Utsman, sebutkan apa-apa beberapa bagian contoh ajaran atau ayat yang dibawa oleh nabimu. Maka Sayyidina Utsman sama Jabir bin Abi Thalib ini membaca surah Maryam. Yang dibaca surah Maryam. Begitu dibacakan surah Maryam, raja ini nangis. Mengatakan raja ini, apa yang kau sampaikan sama persis yang disampaikan oleh nabiku. Ya karena masih ahli kitab. Tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada amandemen. Masih original. Akhirnya Raja Asmikah ini mengutus beberapa utusan. Kalau nggak salah sekitar 60 orang untuk sowan pada Rasulullah, bertemu pada Rasulullah, memperdalam Islam itu piye to. Memperdalam. Yang diutus itu para ulamanya Nasrani dan para orang-orang ahli ibadahnya orang Nasrani. Akhirnya datang pada Rasulullah, hampir 70 orang lah. Datang pada Rasulullah, kemudian ingin diterangkan tentang Islam seperti apa. Oleh Rasulullah dibacakan surah Yasin. Begitu diwacane surah Yasin itu sing teko kabeh iku padha nangis kabeh. Coba, sampean maca surah Yasin nangis apa ora? Diwacake surah Yasin nangis apa ora? Lho mosok kalah karo wong Nasrani. Kan gak enak mburine. Kenapa hati kita tidak tersentuh? Banyak hal. Yang paling pokok kenapa hati kita enggak tersentuh? Karena gak ero karepe, kan begitu kan? Yasin wal Qur'anil Hakim ora ngerti karepe. Lah para rahib yang diutus oleh Asmikah ini memang orang ahli mengerti bahasa Arab. Begitu diwacana surah Yasin padha nangis kabeh. Akhirnya mereka ikrar iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Coba ini. Jadi kejadian-kejadian begitu banyak sekali. Ngoten nggih. Nah, sudah. Jadi assalamu qablal kalam, salam itu dilakukan sebelum ucapan. Bagaimana praktek pelaksanaan salam? Contoh nggih. Orang yang berdiri mengucapkan salam pada orang yang duduk. Apa enggak boleh Pak yang duduk mengucapkan salam dulu? Kalau pertanyaannya apa enggak boleh? Boleh-boleh saja. Tapi yang paling baik, yang berdiri paling baik, yang berdiri atau berjalan mengucapkan salam pada orang yang duduk. Yang berkendara mengucapkan salam pada yang berjalan. Sampeyan numpak sepeda ontil, simpangan karo wong mlaku. Yang lebih utama itu yang berkendara mengucapkan salam. Lagi. Jenengan numpak mobil, ketemu karo wong sing sepeda motoran, sing numpak mobil niku lebih utama mengucapkan salam. Lebih utama mengucapkan salam. Ngoten nggih. Adapun panjenengan
melewati sebuah tempat gerdu mamane. Enten gerdu iku ana kanca-kancane jenengan, ana wong 5 lungguh kabeh. Jenengan liwat, sing liwat uluk salam pada yang duduk. Cukup satu orang sudah dianggap mewakili. Jenengan uluk salam, assalamualaikum. Salah satu dari 5 orang menjawab itu sudah cukup. Tidak harus semuanya menjawab, tidak harus. Apakah boleh semua menjawab? Kalau pertanyaannya begitu ya boleh saja. Tapi satu orang itu sudah dianggap cukup. Lagi? Ya, jadi tata cara salam itu seperti itu. Bagaimana halnya ketika kita rapat atau forum, kemudian dibuka dengan salam. Setelah salam, penjelasan dibuka tanya jawab. Ketika dibuka tanya jawab, yang bertanya atau menjawab setelah dibuka tadi tidak perlu mengucapkan salam. Tidak perlu sudah. Tidak perlu. Apa mana ditambahi alhamdulillahilladzi hadana li hadza, itu ceramah. Tidak perlu sudah. Jadi cukup dibuka oleh pemimpin rapat ini tok sudah. Nanti ketika diskusi yang mau bertanya, mau menyanggah, mau apa, itu sudah tidak perlu mengucapkan salam lagi. Jadi itu tata caranya seperti. Nek panjenengan bertanya apa tidak boleh Pak? Ya kalau pertanyaannya begitu ya boleh-boleh saja. Panjenengan assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, qala Allah Ta'ala, ya boleh, tapi tidak pada tempatnya. Ibarat lungguh kursi tapi tidak pada tempatnya. Piye? Penak napa mboten? Nek kados kula lungguh plek pas ya penak. Lungguhe kok minggir, bokonge separo nemplek neng kursi, penak apa ora kira-kira? Nah, ibaratnya seperti jadi segala sesuatu itu ada tempatnya. Ngoten nggih? Nah, contohnya begitu. Dan hal begini ini banyak diremehkan orang, akhirnya enggak ngerti gitu nggih. Akhirnya tidak tahu. Jadi nek wis rapat ya cukup dibuka dengan salam sudah. Seandainya ada usul apa wis tidak perlu salam lagi. Langsung saja. Langsung saja. Sudah contohnya seperti ini praktek penggunaan salam. Sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kedua. Manutawi sapa wong iku badha ngawiti sapa man bil kalami kelawan guneman. Qabla salami sedurunge uluk salam. Fala tujibuhu, maka aja jawab sirahu ing man. Manakala ada orang berkata-kata sebelum mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka hendaklah jangan dijawab. Salame aja dijawab. Ini mempertegas hadis pertama nih. Assalamu qablal kalam, salam itu sebelum ucapan. Manakala ada orang berbicara kemudian baru mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka tidak perlu dijawab. Kalimat janganlah dijawab itu bukan litahrim. Awas nggih. Setiap perintah itu tidak mesti wajib, terkadang sunnah. Setiap larangan itu tidak mesti haram. Terkadang karohah itu makruh. Atau justru terkadang itu menunjukkan anjuran yang sangat. Tidak menunjukkan makruh, tidak menunjukkan haram. Demikian pula redaksi hadis ini. Ini ana wong ngomong dhisik baru salam. Contohnya ngeten. Yang terhormat Bapak Presiden beserta Ibu, yang terhormat Bapak Menteri beserta Ibu, Bapak Menteri beserta Ibu, Bapak Gubernur. Assalamualaikum. Sering terdengar nggih. Nah, kita sudah tidak wajib jawab itu. Tidak wajib jawab itu artinya bukannya tidak boleh menjawab. Fala tujibuhu, walaupun redaksinya itu larangan, tapi maksudnya itu bukan berarti haram. Bukan berarti karohah, tetapi sudah menghilangkan penghormatan. Maksudnya seperti
Begitu. Makanya kalau sering matur, urusan ilmu agama itu wajib dengan guru. Nek jenengan maca terjemahan tok mengko mesti salah paham. Contohnya hadis ini. Ala tujibu akhirnya. Wah, haram kalau dijawab. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya tidak haram. Ini menunjukkan bahwa letakkan bahwa penghormatan itu di depan. Ngoten lho maksudnya nggih. Jadi ana wong muni kepada yang terhormat baru assalamualaikum. Apakah boleh begitu, Pak? Boleh. Tapi menunjukkan dia tidak berilmu kan begitu kan? Lah sing diuluki salam sudah tidak lagi wajib menjawab. Jawab ya kena, gak jawab ya ora dosa. Tapi nek ditaruh di awal kita wajib itu menjawab. Kalau kita nggak menjawab kita menjadi wong wajib kok. Ini aneh ini. Jadi ono ibadah sunnah menjadikan orang lain melakukan kewajiban gitu. Ono ibadah sunnah, uluk salam kan sunnah gitu. Tapi menjadikan orang lain memaksa orang lain untuk melakukan ibadah. Ibadah sing penak nih. Memaksa orang lain untuk berpahala. Jadi ben ketemu wong assalamualaikum oleh ganjaran. Wajib jawab kok gitu. Wajib jawab. Belum bahkan panjenengan nek liwat kuburan itu tetap dikongkon uluk salam, betul nggih? Assalamualaikum ya ahlal kubur, mendoakan supaya penduduk alam kubur itu napa? Selamat. Sing uluk salam hukumnya napa? Sunnah. Sing diuluki salam wajib. Jadi sing manggon nang kuburan itu tetap wajib menjawab salam walaupun sudah enggak dosa. Wis gak dosa, wis mati kok. Untung kula jenengan gak krungu. Umpama sampeyan lewat kuburan, assalamualaikum ya al kubur kok krungu. Wis gak liwat kuburan meneh, kira-kira begitulah nggih. Kira-kira begitu. Begitu memang. Begitu. Pun nggih. Jadi penggunaan salam itu adalah di awal. Anjurannya dikuatkan. Kalau sudah tidak di awal, maka tidak ada kewajiban bagi yang mendengarkan untuk menjawab salam. Ngoten maksudnya nggih. Pun sampai sini dulu para jamaah, dua hadis yang memberikan penjelasan tentang salam. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Wis suwi gak tanya jawab nih. Monggo. Wonten? Nggih, monggo. Monggo, Mas. Bagaimana orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita? Apakah kita wajib menjawab? Tidak, jelas tidak. Tadi yang saya bacakan, wala yajuzu al-ibda'u bisalami al-musyrik wa ahlil ma'asi. Jadi kita enggak diperkenankan untuk mendoakan selamat bagi orang-orang kafir dan juga ahli maksiat. Muslim tapi ahli maksiat. Karena itu sama halnya kita mendoakan orang Allah, kita mendoakan supaya Allah tetap didurhakai gitu. Jadi nek wong sing mendeman iki kok sampean dongakne selamat. Kan padha karo sampean iki seneng nek Gusti Allah ku didurhakai, kan gitu. Padha karo ngenten nggih. Ana wong ahli maksiat terus ulang tahun. Terus sampean dongakno panjang umur. Lah padha karo sampean seneng Gusti Allah didurhakai, kan sama halnya begitu. Kan begitu kan? Lah kok ana wong iki saking apike karo awake dhewe ben petuk assalamualaikum. Saya punya saudara jauh. Itu dinikahi oleh orang Bali, Hindu. Wis pengin dadi muslim tapi keluarganya ndak setuju. Nek wonge kepingin, nek ana undangan pengajian teko dhisik dhewe ya kopiahan lungguh ngarep dhewe. Seneng. Ana undangan tahlilan ya teko, wis pokoke sebenarnya sudah pengin muslim, ngomong ke saya. Itu setiap ketemu assalamualaikum. Wah, luar biasa. Lebih muslim dia dari kita. Betul, ketemu assalamualaikum. Kita sendiri enggak pakai ngono kan begitu kan. Bagaimana ini? Tetap kita enggak boleh.
Bagaimana cara jawab kita? Cara jawab kita ya yang sesuai etika sosial nggih. Kalau saya nggih, Assalamualaikum, salam. Apa salam itu? Tidak jelas artinya. Kalau saya mengatakan waalaikumsalam, keselamatan mudah-mudahan tetap atas kamu, jelas. Nah, saya mengatakan salam, apa artinya? Selamat, ngono to. Sapa sing selamat? Yo aku. Begitu nggih. Begitu nggih. Kalau kita menjawab waalaikum, jangan, itu terlalu bisa menjadikan orang lain tersinggung nggih. Tapi nek rada gremeng-gremeng titik jawabe ngono nggih. Assalamualaikum, salam. Wis gak ngerti wong. Padahal itu bukan kalam. Apa kalam itu? Bukan kalimat. Susunan yang tidak bisa dipahami itu namanya bukan kalam, bukan kalimat. Kan tidak bisa dipahami. Salam, apa artinya? Mek selamat ngono. Apa nih sing selamat? Embuh, enggak jelas. Jadi begitu caranya, begitu caranya. Itu dalam rangka toleransi saja. Dalam rangka apa? Toleransi. Tapi nek panjenengan itu menjadi pemimpin dalam satu napa jenenge? Komunitas yang heterogen, panjenengan mengucapkan selamat, mendoakan selamat kepada orang non muslim, tapi yang dimaksud itu karena keheterogenan neng kampung ono muslim ono non muslim, muslimnya banyak, non muslimnya sedikit, sampai dari RT sambutan, Assalamualaikum, kan mesti begitu, betul kan? Lagi kan berarti ndongakno wong akeh. Termasuk non-muslim. Apakah begitu? Kita bermaksud tidak begitu. Caranya begitu nih. Kita bermaksud tidak seperti itu. Yang kita maksudkan adalah untuk orang-orang muslim. Begitu caranya seperti itu. Pun para jamaah sampai sini dulu nih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.